Sahabat-sahabat yang great ya, banyak hal, tapi karena waktu, dua hal ini coba dilatih lah. Pertama memberi, kedua memaafkan. Coba Pak, saya nggak ada yang saya maafin, masa sih? Oh masih di situ-situ aja. Pasti ada, susun lagi terus pikirkan lagi. Oh iya ya ada Pak, saudara kandung saya Pak, waktu itu 15 tahun lalu, masih saya simpan sampai hari ini. Nggak ada Pak, masa sih? Kalau nggak ada sudah lari cepet Pak. Kalau masih jalan tepat ada problem besar. Kalau Anda nggak tahu, berarti Anda nggak tahu tentang dirimu sendiri. Kayak tadi Pak Susanto sampaikan tentang tujuan Anda, siapa diri Anda, jangan nggak tahu. Ya, kalau tadi Bu Yuni yang gendong kan kelihatan gambar orangnya. Tapi kalau beban nggak kelihatan, itu lebih berat lagi teman-teman. Ya, dan ya saya juga mendengar Bu Yunia juga menemukan banyak keajaiban. Ya, kadang-kadang tantangan kita tuh bukan orang jauh kan Bu, kadang-kadang orang terdekat. Orang terdekat itu luar biasa ya, dan begitu dahsyat. Saya waktu itu menyusun 10 orang yang harus saya maafkan, dan nomor 1 adalah istri saya ini. Karena selama kuliah dia lain nolak saya, ya kan? Jadi saya maafkan istri saya. Kedua bapak mertua saya, ketiga abang ipar saya. Ya, abang ipar saya itu kemarin sering kesini juga beberapa minggu ini, ketika usahanya bangkrut. Terus ada emponya bilang ke bapak istri saya, itu abang lu nggak malu itu sama Nanang yang dulu ngina-ngina, maki-maki, musir-musir. Tadi saya enggak, suami saya udah lupa itu empok ya. Nggak ingat dulunya gimana tuh sama nama laki lu, masih gimana tuh dihina sampai lu diusir-usir. Tapi masih dia rangkul bilang forgive and forget, maafkan dan lupakan. Karena waktu kalau itu sakit banget, kalau cerita sakitnya di sini ya. Sudah miskin, dihina, luar biasa kan. Jadi ya, saya adalah orang yang dari nol total ya. Dari keluarga istri saya itu menguji saya untuk belajar ikhlas teman-teman. Ya jadi saya praktekkan, akhirnya ya knowledge-nya dapat, rezekinya dapat. Jadi biar kemudian antara manajemen bumi dan langit seimbang, dapat dari Pak Susanto praktekkan, sudah ilmunya begitu bagus dari Pak Sus, tapi kemudian gak jalan, bukan dari mentor yang salah. Kalau sudah mentor ngasih full sampai semua begitu hebat tapi belum jalan-jalan, berarti kita jadi problem di situ. Harus diedit, ada yang salah di mana ya gitu. Oh kita perbaiki. Maka saran saya ya, karena kita juga pertemuannya tidak full offline, dibaca bukunya sebagai pembaca buat teman-teman setiap hari praktekkan. Ya nanti insya Allah tidak hanya beberapa orang, kalau bisa semua siswa yang serius ya buat jenengannya dibaca, dan kemudian Anda baca, kalau bingung bisa nanya juga ya, dan sebagainya. Insya Allah ya, kita berlari 2 hal dulu tadi. Selain ilmu dari Pak Sus, coba nomor 1 adalah belajar sedekah nggak putus 21 hari, dan belajar menjaga hati memaafkan 21 hari ke depan. Pak sekarang saya nggak ada masalah Pak, tahu besok ada masalah, kita nggak tahu betul kan? Masih nggak tahu besok ada masalah dari suami, ada masalah dari saudara kandung, ada masalah dari tetangga. Bisa nggak menjaga 21 hari memaafkan itu? Itu rezekinya dahsyat luar biasa. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih ya sahabat-sahabat SKMB ya. Nanti Bu Junia saya minta menambahkan deh sharing singkatnya itu untuk bagaimana rahasia memaafkan tuh nikmat luar biasa, rezeki berlimpah dan begitu nikmat ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kira-kira bulan September saya mengikuti training yang Bapak akan berikan, yaitu berupa 21 to be transformed, 21 days to be transformed. Saya sebenarnya mau berangkat dari mana ya? Kalau berbicara masalah itu tidak pernah selesai ya ibu-ibu. Semua orang itu memiliki masalah. Tapi saya berangkatnya itu dari saya sejak berkeluarga saja ya. Sejak Bapak pensiun itu, suami saya itu sakit. Sejak pensiun, dan itu otomatis beban keluarga itu beralih ke saya gitu kan. Saya harus bekerja, kemudian saya harus mengurus suami yang sakit, anak-anak saya juga masih kecil-kecil gitu kan.
Jadi saya lalui itu sendiri, apa-apa saya memutuskan sendiri. Sampai saya membuka sebuah usaha yang menelan kerugian, hanya jalan 2 tahun kemudian kolek, saya rugi ratusan juta ya. Nilainya itu besar buat saya gitu. Pada saat itu sampai tabungan saya itu habis dan juga punya hutang gitu. Dan pada saat itu saya juga sudah kenal lama dengan Bu Dewi. Ikut, tapi karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa ikut. Padahal saya itu ingin sekali ikut gitu kan. Hanya yang dilakukan diadakan dalam IPM itu saya ikut gitu. Tapi kan tidak insentif itu, hanya sebentar ya Pak ya. Kemudian pada saat pandemi itu ada kesempatan untuk mengikuti secara kontinu. Saya ikut, kemudian Bapak bilang coba diurut yang paling urgent itu apa sih masalah yang ingin diselesaikan gitu. Kemudian saya urut, yang pertama yang paling urgent ya itulah cobaan suami gitu kan. Nah, apa yang saya inginkan ya, suami sembuh, atau saya bisa menerima suami apa adanya, saya bisa mengatasi apa kebutuhan keluarga saya gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah saya praktekkan itu semuanya, alhamdulillah saya mengalami ketenangan. Itu saja Pak. Itu rezeki yang saya peroleh itu ketenangan. Saya tidak pernah berpikir saya ingin memiliki harta yang berlimpah gitu ya, tapi ketenangan ketika Bapak itu masih dalam kondisi sakit, saya bisa ada jalan keluar, menerima gitu kan. Saya menghadapnya dengan lapang, anak-anak juga bisa menerima dengan lapang gitu. Mungkin yang terbersih di sini adalah Bu Marda. Bu Marda ini adalah orang yang terdekat dengan saya, ya baik hati maupun lokasinya. Ya, saya itu bicara padanya ya Bu Marda ya, ini saksinya gitu kan. Alhamdulillah itu anak saya. Setelah itu saya diberi kemudahan, anak saya punya kerja yang lumayan bagus gitu kan. Kemudian anak saya diterima di perguruan tinggi favorit gitu kan, dan semuanya itu nurut semua gitu. Berkat mungkin itu hati yang kita perbaiki, hati kita Pak, ikhlas itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mangga. Baik, kita duduk teman-teman. Terima kasih Bu Minia, dan mari kita membaca ya nama Al-Fatihah. Iya kan Allah ya Nabi dan Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yahsa'u. Allahumma surna sirikal jamil. Allahumma surna sirikal jamil. Allahumma surna sirikal jamil. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khilqul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa nakhtimul Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in dengan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita akhiri, kita door prize ya Ibu. Seperti yang dijanjikan oleh Ketua Wamus kita, ada door prize dari 2 pemateri dan 1 dari Ketua kita mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Ya, siapa yang menjawab dialah yang menjadi penerima door prize-nya. Ya, silakan diurut dari siapa Bapak? Dari Bapak Naka itu ya? Nah, ya Ibu-ibu silakan cepat-cepatan dijawab pertanyaannya. Ustaz masih pertanyaan. Ya, pertanyaan dari materi saja yang berkas dari kami. Oh iya. Oke, pertanyaannya adalah ya, kira-kira ya saya materi saya tuh khususnya apa? Materi saya tadi. Ya. Kira-kira apa arti dari sense of urgency? 3, 2, 1. Ibu ini dulu.
Itu tuh keadaan darurat Pak. Jadi kalau keadaan darurat itu yang menimbulkan mesti kita melakukan apa? Itu yang membuat kita mendorong bagaimana caranya menghindari keadaan darurat itu menjadi baik. Menurut saya seperti itu. Ya. Bagaimana jawabannya? Betul. Ibu Ketua Umum silakan. Ya. Maju Bu Eni. Oh, Maju Bu Eni. Bu Untuk Ramadan. menerima door prize. Menjelang Ramadan ya. Ya, belum punya kan? Ini lagi gitu lagi alumni pada Foto. Hah? Biar. Enggak, mungkin lagi berebut para alumni itu yang luar biasa. Wah, saya harus punya ini. Harus punya. Tanda Tanda tangan. dulu Pak. Oke, Bu. Foto dulu Pak. Foto dulu ini, ikannya kelihatan. Serahkan dulu. Ya. Warnanya kelihatan nggak warnanya? Ini warnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Terima kasih Bapak Naka, Bu Bani. Masuk, Selamat foto, ya, foto. selamat membaca. Foto. Nanti isinya apa kita bisa dengar. Siap. Pertanyaan kedua ya, akan disampaikan oleh Bapak Susanto. Oh gitu, pertanyaan. Sesuai dengan materi Bapak. Ya. Tak materi yang pertama sampai ketiga atau Ini aja gampang. Bagaimana cara menentukan target market? Sebutkan. ya 3, 2, 1. Ya, Ya, Ibu Bu. dosen. Ibu apa? 3 target market. Target market pertama kita harus tahu sasaran, targetnya untuk siapa, strateginya, dan untuk pencapaian yang mau dicapai atau sasaran pasarnya. Apa tadi Mas Ibu? Jadi pertama kita harus tahu produk yang kita mau pasarkan itu untuk siapa. Ya. Nah setelah kita tahu produk pasarnya untuk siapa, kita tahu segmen pasarnya, dan kita tahu harganya terjangkau atau tidak, sehingga bisa value-nya naik terus. Gitu. Oke. Bagaimana jawabannya kurang? Gak apa-apa, sudah 80% kok. Jadi tanggap betul, gak apa-apa. Betul. Oke, tangan. Terima kasih Ibu dosen, silakan maju untuk menerima Yeah. door prize kami. Ada dapat door prize ini. Boleh. Sini, kita bertiga deh. Sini. Ya. Bu Dewi mana ya? Yang buku juga boleh Pak, sekarang jual buku boleh. Iya. Nah, ini Bu Ramadannya Pak. Ramadan yang mau menjelang Bu Ramadan. Dewi. Bu Dewi ikut Bu. Ayo. Mana Bu Dewi? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ada satu lagi ya? Pertanyaan. Pertanyaan dari Bu Dewi. Ya, pertanyaan ketiga dari Ibu Ketua IPM Tangsel. Ya, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Bentar. Sebelum sebelum Bu Dewi memberikan pertanyaan, ingat bukunya 21 Days ya, ibu-ibu. Untuk belajar di dalam buku itu, dan itu merupakan materi dalam SKMD kurikulumnya ya Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Pertanyaan saya simpel. Fokus. Ya. Burin. Masih materi yang 21 days nih kayaknya. Jadi udah masuk ke latihan kedua ya. Saya mau tanya, yang pertama apa dan kedua apa? Pertama apa? Kedua apa? Udah masuk ke ini ya, yang 21 days kan selama 21 hari ini dipandu. Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Materi pertama? Ya, kan? Yang pertama apa? Terus memberi. Tadi dulu apa? Coba lebih ini biar lebih tegas. Apa? Yang pertama apa? Yang pertama memaafkan, Hmm. yang kedua sedekah kemudian. Oh, terbalik. Gimana Pak Boy? Terbalik, benar kan terbalik. Enggak tadi yang sebelah udah angkat tangan barusan. Pertanyaannya lagi jadi cancel. Oh, segitu. Makan. Benar, ada terbalik. Oke, kalau tadi kan kata Bapak sense of Sudah tadi. ya punya sense of belonging. Nah, kalau sense of
urgensi. Kalau dalam istilah apa namanya rumusnya Pak Napoy, oke, itu apa? Ada di belakang. Ada di backdrop. Itu ada kisi-kisinya, tahu gitu sih. Udah. Oh, udah. Ini. One minute tadi yang minute Werner sebentar sense of urgency. One minute Werner. Oke, sekarang Bu Endang ya, saya mau tanya tagline dari produk saya, Bu. Kan saya punya kaos kesadaran. Nah, kaos kesadaran ini saya bukan tukang kaos, tapi saya menjual nilai. Apa Bu tadi? Menjual nilai apa yang ada di tulisan di kaos tersebut. Tagline saya tadi ya. Lupa. Ya, silakan ini kan tadi. Ya, tagline-nya. Saya punya tagline. Tagline saya tadi. Mengubah. Iya, kata-katanya mengubah. Sense of value. Kesadarannya Mengubah sense of mengubah kesadaran. Bagian tanpa syarat. Oh, bukan, itu produknya. Tapi tagline-nya saya, tagline kaos yang saya buat. Bu, ke depan dulu Bu, ada kaos Ganti pertanyaan ya, mengubah nasib melalui kata-kata. Apalagi nih jadi pertanyaannya. Oke, apa ya Bun? Oke, Udah yang paling cepat. singkatan SKMB apa? Sekolah kesadaran manajemen dan bisnis. Emang sudah nasib ya. Tadi nggak dapat jadi dapat. Nah itu namanya di mana pikiran tertuju di situ energi mengalir. Doanya udah terkabul. Dapat apa nih? Hai, buku Ernest of Ramadan. Silakan. Ditanya-tanya dulu sama Bapak. Nah, jadi buku untuk bertamakul selama bulan Ramadan. Terima kasih. Oke. Terus sama Pak Napoy ya. Nah, tanda tangan aja. Foto boleh. Udah Pak Napoy ya. Udah tangan ya Jun? Saya udah semua. Udah. Yang ini udah tanda tanganin. Udah. Sudah disiapkan. Ini foto. Ya foto-foto. Ibu. Foto kamu bersama? sih? Foto Foto bersama sih, foto bersama. Sibuk sih, Mbak fotografer. Dapat video nggak apa Yun? Yun. Bisa foto? Sini aja. Sudah. Sudah? Ya, udah. Oke. Kita foto bersama Ya, dulu. makasih Bu. Kita Udah Bu. bersama mau. Ya. Ibu Riri. Tanya Pak Naka Ibu Riri. Namanya Bu siapa? Saya berdiri Mbak. MC waktu pembukaan warmus. Oh. Ya, Ya, kita foto mau kita Waktu itu ya? Yang secara langsung apa? Ini sholat ya? Oh, Iya, ini udah maghrib. Ada kita duduk. Ya kita duduk boleh. Kita duduk ya, duduk. Oh iya. Biar rapat. Ayo. Warmusnya kelihatan? Iya, benar nggak? Nggak kelihatan. Oh, digeser dulu. Oh, bisa dulu ya. Kalau di samping ya, di sampingnya buntis. Kayaknya di sini dah. Iya. Ini Bu, kita ke sini. Bu, miring. Oh, bisa di situ. Bisa. Dapat ya, Yun? Iya, Nggak punya aja, tapi tapi kayak gitu. Nggak dapat. Iya, nanti kita- Kurang rapet. Ini. Ya, Yun. Mulut Dah. itu apa? Ininya dapat kan? Oke. Oke. Grid, SKMB grid ya. SKMB grid. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Oke, udah. Udah ya? Video lagi. Ini video jalan. Ini apa nanya Pak? SKMB. Iya. SKMB Grid gitu. Yang nanya SKMB Yang keras, coba. Yuni nanya nih, SKMB. SKMB aja. SKMB. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.
di Facebook kita Thank you. Halo. Di Aula Nako Center kita baru saja ada kelas sekolah kesadaran manajemen dan bisnis SKMB, dan mereka sebenarnya online, tapi hari ini adalah sesinya adalah offline. Jadi sesi offline-nya buat teman-teman. Dan SKM ini ada direkturnya namanya Pak Susanto, dan saya sebagai foundernya, sebagai pendirinya. Sukses selalu buat ibu-ibu pengusaha. Terima kasih di Transhuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmus ya, untuk memberikan sumbangan seikhlasnya kepada yang belum ya, untuk Ibu Ekma yang lagi sakit.